أصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتشديد الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المسيح ولا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. Silakan kalau ada koreksi Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah telah dibacakan oleh Al-Akh, siapa tadi namanya? Muhammad? Ahmad. Masya Allah. Matan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang telah kita bacakan dalam pembahasan yang sebelumnya. Nah, kita koreksi sedikit dari yang dibaca tadi yang sudah kita baca dalam kesempatan sebelumnya, yaitu an uwaddiha laka minas sunnati. Ya. Ada harakatnya di situ. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqna wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'du fa innaka aslahakallah sa'altani an uwaddiha laka. Ini saja yang perlu dikoreksi tadi cara membacanya. Ya. Dan seterusnya insyaallah sudah benar. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Bisa juga cara membacanya tadi bisa udhiha atau waddiha. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya dalam pembahasan kita kali ini, yaitu sebuah kalimat yang setelah muqaddimah disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dan sebenarnya sekaligus ini adalah penjelasan akidah. Akidah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang sekaligus menjelaskan akidah gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu perkataan beliau ketika menyebutkan akidah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beliau memulai dengan alin ala arsyihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala alin ala arsyihi, alin maha tinggi, ala arsyihi di atas arsy-Nya. Ini mencakup dua sifat. Yang pertama sifat al-ulu, sifat kemahatinggian.
Ini adalah sifat umum. Pembahasannya di sini berkaitan dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimulai oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala dalam kitab ini. Yang mana kitab ini atau perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala ini menunjukkan bagaimana keyakinan dan i'tiqad beliau yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan sebelumnya oleh para salaf sebelum Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian dari Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Syafi'i, dan juga para gurunya Imam Syafi'i selain Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian dari para gurunya Imam Malik, dari kalangan para tabi'in, dan sampai seterusnya para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka para sahabat mendapatkan dari Rasulullah SAW. Yang juga dijelaskan di dalam Al-Quran, sifat kemahatinggian Allah ini dalam banyak ayat dengan berbagai macam bentuk pengkhabaran, bentuk berita yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala ini. Di atas arsy-Nya. Ini. Yang pertama adalah alin. Ini satu sifat yang umum yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini kemahatinggian inilah yang menjadi sifat paling penting dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditanyakan Rasulullah SAW kepada seorang budak wanita, bahkan bocah perempuan, seorang wanita, bocah perempuan, budak, yang Rasulullah SAW hendak menanyakan kepada sang budak ini tentang keyakinan dan akidah agar memenuhi syarat untuk bisa dibebaskan. Untuk bisa dibebaskan dari perbudakan. Karena syarat untuk bisa dibebaskan seorang budak sehingga menjadi seorang yang merdeka harus memenuhi persyaratan, yaitu yang paling penting adalah syarat keimanan. Seorang yang muslim, seorang yang mukmin boleh atau baru boleh dibebaskan. Sementara apabila dia seorang yang bukan mukmin, maka tidak boleh dibebaskan. Ini hanya bisa mungkin diperjualbelikan, dihibahkan, dihadiahkan, dan yang lainnya. Adapun untuk dibebaskan, maka harus memenuhi syarat ini. Syarat seseorang harus berada dalam keadaan iman. Maka Rasulullah menanyakan dengan dua pertanyaan. Yang sesungguhnya dua pertanyaan itu adalah perwujudan dari dua kalimat syahadat. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW menanyakan kepada sang budak wanita ini pertanyaan yang singkat. Dan itu sudah mewakili pertanyaan tentang i'tiqad atau keyakinan seseorang yang menunjukkan keimanannya. Hanya satu sifat yang ditanyakan tentang keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-ulu, sifat kemahatinggian Allah. Ketika Rasulullah menanyakan kepada sang budak ini dengan perkataan Ainallah. Satu saja pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa taala yang itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai patokan
barometer dan meter-meter yang lain yang menunjukkan keimanan. Dan jika pertanyaan itu dijawab dengan benar, maka itu menunjukkan keimanannya. Satu saja pertanyaannya, yaitu Aina Allah? Di mana Allah? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan inilah yang menjadi perhatian kita dalam pembahasan kita kali ini. Satu pembahasan inilah yang paling penting. Bahkan oleh para ulama disebutkan di dalam akidah, kitab-kitab akidah mereka, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di sini kita pelajari Al-Imam Al-Muzani tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan sebagai akidah pertama. Akidah pertama yang menentukan dan akan membedakan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah dia itu bukan seorang yang mukmin. Ini dengan pertanyaan yang kedua, yaitu siapa saya? Man ana? Maka apabila dua pertanyaan ini dijawab dengan benar, maka cukup itu sebagai jawaban yang menunjukkan keimanannya, menunjukkan keimanan sang budak wanita ini, sehingga boleh dibebaskan dengan keyakinan yang benar tersebut. Dan inilah yang penting. Nah, dalam kesempatan ini kita membahas pertanyaan yang pertama Rasulullah SAW yang ditujukan kepada sang budak ini. Itu di mana Allah? Hadis ini sekaligus membantah kelompok yang mengingkari pertanyaan dengan di mana Allah. Bahkan pengingkaran kelompok ini pengingkaran yang sangat keras. Yang dulu mereka ini adalah kelompok Jahmiyah, lebih tepatnya adalah kalangan Mu'tazilah. Karena sungguhnya mereka dikumpulkan dengan pemahaman Jahmiyah ini yang menjadi awal pertama kemunculan kelompok-kelompok kalam setelahnya. Ini yaitu kelompok Mu'tazilah yang datang setelah mereka, tambah lagi dengan kelompok yang macam-macam. Ini termasuk diantaranya kelompok yang menisbatkan diri sekarang ini dengan kelompok Asy'ariyah. Nah, ternyata keyakinan mereka dalam akidah yang berkaitan dengan Allah mengikuti kelompok Mu'tazilah yang mengingkari kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat yang lain. Nah, mereka mengingkari kemahatinggian Allah. Bahkan sebagian di antara kelompok ini menyatakan haramnya, larangan untuk menanyakan di mana Allah. Karena pertanyaan itu menunjukkan penyerupaan. Pertanyaan yang ditujukan terhadap makhluk. Di mana fulan, di mana si A, di mana si B, dan seterusnya. Karena mereka menganggap bahwa ketika kita mengatakan Allah di atas, maka Allah berarti membutuhkan tempat. Membutuhkan tempat. Dan ini syubhat yang sampai sekarang ini terus digulirkan. Terus digulirkan. Dengan berbagai macam pengingkaran-pengingkaran yang hakikatnya di dalam benak mereka ini disebabkan karena sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Artinya ketika kita mengatakan Allah di atas, langsung yang ada dalam pikiran mereka bahwa kalau kita mengatakan Allah di atas, nanti kita sama saja dengan mengatakan bahwa langit di atas, atap di atas, lampu di atas, dan sebagainya.
Karena sama-sama di atas berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini pikiran atau cara berpikir yang sangat dangkal mereka, karena sejak awal mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, sebagaimana kelompok ini ketika terkungkung dengan syubhat, yaitu syubhat tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ketika kita mengatakan Allah di atas berarti butuh kepada tempat. Karena ketika kita mengatakan suatu benda itu di atas, berarti benda itu butuh kepada yang di bawahnya. Ini adalah perkataan yang sangat jauh menyimpang dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika menyebutkan tentang kemahatinggian Allah. Dan bantahan kepada mereka kelompok yang mengingkari kemahatinggian Allah karena syubhat tasbih, syubhat nanti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini sesungguhnya telah banyak dijawab oleh para ulama sejak munculnya syubhat tersebut. Akan tetapi syubhat itu senantiasa diulang dan senantiasa diajarkan. Sementara jawaban terhadap syubhat tersebut inilah yang disembunyikan. Atau kalau husnudzan, maka mereka tidak memahami, tidak mengerti jawabannya, karena sudah terlanjur terkungkung oleh syubhat ini. Itu syubhatut tasbih, ini yang pertama, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena yang ada di benak mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Apabila kita memahami kemahatinggian Allah itu bukan dengan pemahaman tinggi yang dimaksudkan terhadap makhluk, sifat makhluk yang tinggi, ya, karena tinggi itu pun juga berbeda-beda. Ketinggian makhluk itu pun berbeda-beda. Bahkan sifat ketinggian itu sendiri yang sama-sama ketinggiannya juga berbeda. Seperti kita contohkan bahwa lampu di atas, misalkan di atas meja, lampu yang ada di plafon, dan plafon yang ada di atas lantai misalnya. Lampu ada di atas lantai, semuanya berada di atas. Dengan misalnya kursi di atas lantai, sama-sama keberadaannya di atas, tetapi berbeda. Kursi membutuhkan lantai untuk dia menopang berdirinya kursi. Berbeda dengan lampu yang tidak membutuhkan lantai untuk dia berada di atasnya. Plafon yang ada di atas lantai. Plafon tidak membutuhkan lantai untuk dia bisa berada di atasnya. Tapi plafon mungkin membutuhkan tiang berada di atas lantai dan seterusnya. Dan ini sama-sama mempunyai sifat tinggi, tetapi berbeda kedudukan ketinggian tersebut antara satu dengan yang lain. Dan ini tidaklah berarti kita menyerupakan tingginya kursi dengan tingginya langit, tingginya plafon, tingginya lampu. Sehingga masing-masing mempunyai sifat tinggi, sama-sama tinggi, tetapi tidak sama antara tingginya langit, tingginya matahari, tingginya kursi, sama-sama kita katakan di atas lantai, di atas tanah, dan seterusnya. Nah, ini orang yang tidak bisa membedakan antara tingginya masing-masing makhluk yang sama-sama makhluknya ini di atas yang lainnya, maka ini adalah lebih bodoh daripada orang yang sangat bodoh. Orang yang paling bodoh sekalipun dia faham dengan perbedaan sifat tinggi ini. Maka demikian juga apabila sesama makhluk saja kita ketika mengatakan sama-sama di atas, tidaklah berkonsekuensi bahwa keberadaan di atas itu adalah sama.
Maka bagaimana kalau kita mensifati antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Sama-sama tinggi, tetapi ketinggian yang atau sifat tinggi yang berbeda sangat jauh antara makhluk, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah berkonsekuensi itu penyerupaan. Dan tidaklah berkonsekuensi ketika mensifati Allah di atas, berarti sama dengan kita mengatakan Allah butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat. Seandainya kita katakan di atas itu adalah tempat. Karena tempat itu sendiri tidak ada di dalam Al-Quran, dalam hadis yang dinafikan bahwa Allah tidak bertempat. Tidak ada penafian di dalam Al-Quran, penafian tempat. Bahkan Allah menyebutkan Allah di atas. Amintum man fis sama. Di dalam Al-Quran disebutkan di antaranya ayat-ayat yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di dalam salah satunya surat Al-Mulk ayat 16 sampai 17. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard." Apakah kalian merasa aman dengan yang beriman ini, atau merasa aman dengan yang ada di langit? Yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ay yakhsifa bikumul ard, untuk membenamkan kalian ke dalam bumi. Subhanallah. Nah, ini adalah salah satu dalil. Kemudian dalil yang berikutnya dalam hadis yang semakna dengan ayat ini. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah kisah yang panjang. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'?" Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Sementara aku adalah kepercayaan yang ada di langit. Ini sabda Rasulullah. Wa ana aminu man fis sama'. Sementara aku adalah kepercayaan man fis sama', yang ada di langit. Ini bukan hanya pertanyaan ini saja, pertanyaan Rasulullah kepada sang budak. Dan jawabannya, tetapi Rasulullah sendiri yang menyatakan demikian, yaitu bahwa Allah fis sama'. Ini, tidakkah kalian percaya kepadaku? Padahal aku ini adalah kepercayaan yang di langit. Man fis sama'. Rasulullah yang bersabda. Masya Allah. Ini dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya adalah hadis yang hasan sahih, kata Rasulullah SAW, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Irhamu man fil ardi, kita terjemahkan secara singkat. Poin yang penting dalam hadis ini, irhamu man fil ardi, rahmatilah, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit menyayangi kalian. Niscaya man fis sama yarhamkum man fis sama. Niscaya akan dirahmati kalian itu oleh yang di langit. Masya Allah. Sehingga ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana keberadaan Allah bukan hanya dalam Al-Quran saja dengan berbagai macam bentuknya, tetapi juga dalam hadis Rasulullah SAW. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Alladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha."
hatta yarda anha. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya." Masalah tangan nanti akan ada pembicaraan tersendiri. Ini sifat tangan Allah SWT. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Amin rajulin, tidaklah ada seorang yang yada umra'atahu, yang mengajak istrinya ila firashiha, ke tempat tidurnya, fataba alaih, lalu menolaknya, illa kana alladhi fis sama, melainkan yang ada di langit, sakhitan alaiha, membencinya. Melainkan yang ada di langit membencinya. Halo? Nah, Ustaz, tadi terputus Ya. Fadhol. Ya. Baik. Sampai di mana tadi terputusnya? Sampai hadis ma min rajulin yad'u. Oh ya. Hadis ini, ma min walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Tidaklah ada seseorang yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu dia menolaknya, melainkan yang di langit akan murka kepadanya. Hatta yarda anha, hingga yarda anha, hingga dia ridho kepadanya. Hingga sang suami itu ridho kepada istrinya tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, hadis ini semuanya menyebutkan tentang sifat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mensifati Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah Subhanahu wa taala, semuanya hadis-hadis yang tadi disebutkan, Rasulullah mengatakan fis sama, yang di langit, yang ada di langit. Maka ini semua menunjukkan bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah, sifat yang sangat penting di sini. Kemudian yang lainnya menunjukkan berbagai bentuk hadis atau bentuk pensifatan Allah SWT atau makhluknya yang menunjukkan kemahatinggian Allah. Di antaranya ini bahwa para malaikat naik kepada Allah SWT. Ini ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, bahwa malaikat naik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga peristiwa Isra dan Mi'raj yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di langit. Menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di langit. Yaitu apa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW ini ketika naik menuju ke langit yang pertama, kemudian bertemu dengan para nabi sampai langit yang ketujuh, hingga kemudian Rasulullah meneruskan Mi'rajnya
menuju ke Sidratul Muntaha. Dalam hadis yang sahih, ini semuanya menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini Rasulullah SAW adalah zatnya, beliau yang diangkat ke langit dan sampai kemudian bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semuanya menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Nah, makanya di sini hadis-hadis ini semuanya menunjukkan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Dan berbagai sifat ini yang menunjukkan berada Allah Subhanahu wa taala itu di langit, turunnya Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an. Ini dan berbagai urusan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Diturunkan Al-Quran, amrun min indina, kemudian berbagai perkara dari sisi kami, kemudian diangkatnya Nabi Isa ke langit, wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allahu ilaih, tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa itu dengan yakin, barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit kepadanya. Maka Allahu azizan hakimah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha azizan hakimah. Maha perkasa, Maha hakim. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Ali Imran ayat 55, Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sungguhnya aku mewafatkanmu. Mewafatkan di sini disebutkan oleh para ulama, artinya wafat itu artinya digenggam ruhnya. Ini yang dimaksudkan mutawaffika. Ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika mati dan yang belum mati dalam tidurnya. Sehingga wafat ini bisa bermakna mati atau bisa bermakna digenggam ruhnya, sebagaimana dalam ayat tersebut. Maka di sini, ya wahai Isa, sungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Mengangkat jelas itu adalah di atas. Ini ilaihi yas'atul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh. Allah angkat kepadanya. Dan berbagai ayat dan hadis yang apabila disebutkan satu demi satu ayat ini, dalil-dalil yang menunjukkan kemahatinggian dan juga berbagai penukilan dari para ulama salaf, dari Rasulullah, hadis-hadisnya dari para sahabat Rasulullah SAW, yang menunjukkan penukilan dari seluruh sahabat. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka ketika mensifati Allah SWT di atas. Dan sifat khusus yang kedua adalah arsy, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini sudah kita bahas di dalam pembahasan sebelumnya tentang keberadaan Allah di atas arsy, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan beristiwanya Allah di atas arsy ini disebutkan dalam 7 ayat di dalam Al-Quran. Nah, ini juga sudah menunjukkan sesuatu yang jelas dan gamblang tentang keberadaan Allah, istiwanya Allah. Dan istiwa itu adalah mempunyai makna yang sama dengan ketinggian, kemahatinggian Allah. Tetapi ini sifat yang lebih khusus.
beristiwa yang artinya ala wartafa, itu yang tinggi, di atas. Tetapi di sini disebutkan ala arsh, di atas arsh. Kenapa disebutkan di atas arsh dan tidak makhluk yang lain? Karena arsh adalah makhluk yang paling tinggi, yang diciptakan oleh Allah dan paling besar. Untuk menunjukkan kemahabesaran Allah SWT. Sehingga makhluk yang ada di atas kita semakin tinggi, itu semakin besar. Langit, dunia, ini jauh lebih besar daripada bumi ini. Kemudian semakin ke atas semakin besar. Semakin ke atas ditambah lagi kursinya Allah. Di atas kursinya Allah kemudian ada arsy Allah. Dan seterusnya, dan Allah ada di atas arsy. Alin ala arsyihi fi majdihi bidzatihi. Mungkin ada yang tidak menyebutkan dalam sebagian naskah ini ala arsyihi fi majdihi bidzatihi. Masya Allah, ini tambahan yang disebutkan dalam sebagian naskah bahwa Allah itu di atas arsy fi majdihi bidzatihi, dalam keagungan Allah, dalam kemuliaan Allah dengan zatnya. Perkataan Al-Imam Al-Muzani bidzatihi, dengan zatnya, ini disebutkan salah satu naskahnya, sebagian naskah menyebutkan wa annahu ta'ala fauqa arsyihi. Ini disebutkan di dalam perkataan dalam akidah yang dinukil dari Abu Zaid Al-Qayrawani, juga menyatakan hal yang sama, bahwa Allah SWT di atas arsy-Nya Al-Majidu bidati. Ini bahwa Allah SWT Al-Majidu di atas arsy-Nya Al-Majidu bidati, yang agung dengan zatnya. Masya Allah. Dan ini bukan hanya ungkapan satu ulama saja dari Al-Imam Al-Muzani, tetapi juga diantaranya dalam perkataan para ulama yang lain. Ini perlu dicatat. Diantaranya yang tadi saya sebutkan, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dalam akidahnya. Kemudian dari Abu Ja'far Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Kemudian Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, penulis Sunan Ad-Darimi. Ini. Kemudian yang lainnya juga demikian. Ibnu Abdul Bar, ulama Maliki. Ini. Dan berbagai macam penukilan dari para ulama salaf. Nah, sehingga keyakinan bahwa Allah di atas arsy di sini disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa Allah di atas arsy-Nya bidzatihi, fi majdihi bidzatihi, dalam keagungan Allah dengan zatnya Allah SWT. Nah, setelah menyebutkan kemahatinggian Allah itu, tetapi meskipun demikian Allah itu diiringi oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dengan sifat yang tidak bertentangan dengan kemahatinggian Allah. Tetapi disebutkan di sini wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Wa huwa, dalam keadaan meskipun Allah itu di atas arsy-Nya dengan zatnya, tetapi kata Al-Imam Al-Muzani wa huwa danin, Allah itu dekat. Danin, dana yadnu, yang artinya dekat. Dana yadnu, yang artinya dekat. Bi ilmihi, dengan ilmunya. Min khalqihi, dekat dengan makhluknya. Masya Allah. Nah, kenapa disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala bahwa Allah dengan kemahatinggiannya di atas arsy-Nya, dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keagungan Allah ini. Tetapi Allah itu dekat dengan ilmunya.
Artinya meskipun keberadaan Allah yang paling tinggi, tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan makhluknya. Artinya pengawasan Allah itu pengawasan yang melekat. Pengawasan yang sangat ketat terhadap makhluk. Seperti keberadaan orang yang paling dekat yang senantiasa mengiringinya. Nah, ini untuk menghilangkan persangkaan bahwa di antara kedua sifat ini terdapat pertentangan. Nah, ini. Sehingga dijelaskan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala bahwa ketika Allah di atas arsy-Nya fi majdihi bidzatihi, bahwa kemahatinggian Allah itu dengan zatnya, maka ditegaskan oleh Imam Al-Muzani bahwa untuk menghilangkan syubhat, sampai-sampai seperti ini, bahwa untuk menghilangkan syubhat ketika disifati Allah itu di atas, ini tidaklah bertentangan dengan sifat yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu sifat qurb, sifat dekatnya Allah. Nah, ini. Fa idza sa'alaka anni fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Aku dekat. Nah, dekatnya di sini disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah dalam akidahnya ini, bahwa kedekatan Allah itu adalah ilmunya Allah, pengawasannya, penglihatannya, itulah yang dekat dengan makhluk, bi ilmihi min khalqihi. Nah, ini agar supaya tidak dikesankan atau tidak ada syubhat, untuk menghilangkan syubhat ketika disifati Allah di atas. Bagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Allah itu qarib, Allah itu dekat. Maka dijelaskan oleh Imam Al-Muzani bahwa kedekatan Allah dengan makhluk itu adalah bi ilmihi, ilmunya Allah SWT. Tetapi zatnya Allah tetap di atas. Dan tidaklah keberadaan Allah zatnya di atas langit, bahkan di atas arsy, tidaklah mengurangi ilmunya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ilmunya fi kulli makan, di setiap tempat. Artinya seluruh tempat yang ada di alam semesta ini tidak ada satupun yang luput ilmunya dari Allah, dari pengawasan Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan dekatnya Allah SWT. Jadi ini secara ringkas penjelasan tentang kemahatinggian Allah SWT. Sifat pertama kali yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani subhanallah. Dan yang mengherankan, dan inilah yang memang menjadi salah satu di antara apa yang dilakukan oleh iblis dan para syaitan untuk menimbulkan syubhat kepada manusia. Yang menimbulkan syubhat kepada manusia agar manusia itu jauh dari Allah SWT. Jauh ilmunya mereka terhadap Allah SWT. Sehingga banyak syubhat yang disebarkan oleh para iblis, oleh syaitan. Padahal seandainya dikumpulkan dalil-dalil tentang kemahatinggian Allah itu, dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya, bisa dikumpulkan dan bisa dikatakan lebih dari 1000 dalil. Meskipun demikian, masih ada manusia yang menyelisihi akidah ini, menyelisihi akidah kemahatinggian Allah, bahwa Allah ada di atas arsy-Nya. Nah, ini yang insya Allah kita bisa bahas dalam kesempatan kita kali ini, dan mungkin apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah ini, khususnya masalah kemahatinggian Allah, karena ini yang akhir-akhir ini menjadi
pembahasan yang sangat banyak diperbincangkan, terutama oleh sebagian ustadz-ustadz yang terkenal, yang mereka mengusung akidah keyakinan yang menafikan kemahatinggian Allah. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian mengatakan tidak boleh menanyakan di mana Allah, dan bahkan mereka sebagian mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas langit atau di atas, dan yang lainnya dengan berbagai macam syubhat. Ini yang sudah sebagian saya sampaikan tadi, syubhat menyerupakan Allah dengan makhluk, dan berbagai macam syubhat yang lainnya, termasuk tentang turunnya Allah yang diingkari oleh mereka, dan mereka semuanya berusaha, kita husnudzon kepada niat atau tujuan mereka, yaitu menghindari tasbih, menghindari penyerupaan Allah dengan makhluk. Tetapi mereka terjerumus ke dalam kesalahan karena terkungkung dengan syubhat ini tadi. Ini padahal apabila seseorang memahami ayat-ayat Allah dengan benar, maka tidak akan terjatuh kepada syubhat tasbih, syubhat penyerupaan Allah dengan makhluk. Mungkin ini inti dari pembahasan kita. Dan di sini ditambahkan ahata ilmuhu bil umur. Ini sebenarnya keterangan tambahan dari apa yang disebutkan bahwa Allah itu dekat ilmunya dengan ilmunya terhadap makhluk. Allah itu dekat dengan makhluk itu dengan ilmunya. Dan ilmunya Allah meliputi segala perkara. Ahata ilmuhu bil umur. Nah, ini insya Allah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan Afriki. Mungkin untuk memancing ini saya mendahului, Ustaz. Yang pertama mungkin terkait pembahasan bab di Syarhus Sunnah. Jadi saya melihat di sebagian mungkin di naskahnya Syekh Jamal Azun, kemudian yang dipakai oleh Syekh Abdul Razak dan yang lain, itu ada pembahasan yang pengelompokannya beda-beda babnya gitu. Seperti ahata ilmuhu bil umur, ada yang mengelompokkan di bab setelahnya dan ada yang mengelompokkan di bab ini. Nah, ini apakah pelompokan bab ini dari Imam Muzani atau bagaimana kita untuk menyikapi itu? Iya. Sebenarnya Al-Imam Al-Muzani tidaklah mengelompokkan pembahasan poin-poin ini dipisahkan dengan berbagai judul bab atau subbab. Ini sebenarnya adalah tidak sampai kepada pengelompokan tersebut. Bahkan penomoran berbeda-beda antara satu naskah dengan yang lain, dan itu adalah pengelompokan yang boleh-boleh saja. Kita bisa membahas satu demi satu. Bahkan seandainya tadi pembahasan kita pisah khusus untuk menunjukkan Allah itu alin, kemudian ala arsyihi kita bahas secara terpisah, bidatihi, kemudian wahwadanin bi ilmihi min khalqihi, Allah itu dekat dengan ilmunya dari terhadap makhluknya. Ini bisa kita pisah dengan yang setelahnya, ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya Allah itu meliputi berbagai perkara. Ini sebenarnya kita juga bisa membahas secara terpisah, dan insya Allah dalam pembahasan yang akan datang kita juga akan membahas tentang ilmunya Allah ini. Ilmunya Allah, karena ini saling terkait. Ini saling terkait antara satu dengan yang lain, karena pembahasannya tadi adalah kemahatinggian Allah zatnya, dan untuk mengkompromikan dengan kedekatan Allah dengan makhluk. Yang banyak di antara manusia disinilah terjebak dalam kebingungan. Allah katanya di atas langit, tapi Allah juga
mengatakan dirinya dekat. Bagaimana mengkompromikan antara dekatnya Allah dengan kemahatinggian Allah? Kalau Allah di atas aras yang jaraknya sekian jauhnya, bagaimana dikatakan dekat? Maka Imam Al-Muzani rahimahullah menggabungkan, mengkompromikan antara kemahatinggian Allah di atas arasnya ini dengan kemahadekatan Allah dengan penjelasan yang sangat tegas, sangat rinci, bahwa Allah di atas arasnya itu fi bidatihi, fi majdihi bidatihi, dalam keagungan Allah, dengan keagungan Allah, bidatihi, dengan zatnya, artinya zat Allah SWT. Allah memiliki zat, dan ini disepakati oleh para ulama salaf. Mensifati Allah dengan zatnya ini sebenarnya untuk lebih menegaskan bahwa sifat ini adalah dengan zatnya Allah. Tetapi kedekatan Allah itu adalah dengan ilmunya, bidatihi dan biilmihi, yaitu Allah bidatihi alal arsh, adapun ilmunya itu yang dekat dengan hambanya. Jadi kedekatan Allah itu adalah dengan ilmunya Allah. Maka kemudian diiringi dengan sifat yang kedua, yaitu ilmunya Allah ini, karena kaitannya dengan ilmunya ini. Kedekatan Allah itu adalah ilmu, bahwa ilmunya Allah itu ahata, meliputi, mencakup seluruh perkara, bil umur, semuanya. Nah, untuk selanjutnya pembahasan yang akan datang, kita akan lebih mendalami pembahasan tentang ilmunya Allah. Ahata ilmuhu bil umur. Kita akan memulai dengan pembahasan ini lebih detail lagi. Kalau tadi penekanan kita adalah tentang kemahatinggian Allah, maka pembahasan kita selanjutnya yang akan datang adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga berkaitan dengan takdir yang akan dibahas setelahnya. Baik, mungkin demikian. Yang kedua, Ustaz, untuk syubhat ini, Ustaz. Saya sempat saya lupa detailnya, gitu. Tapi saya sempat mendengar ada sebagian yang membantah dalil tentang Allah di-mi'rajkan ke atas itu tidak makan di sini, tempat di sini bukan diartikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu Allah ya dengan menuju ke atas, akan tetapi Rasulullah berada di tempatnya, kemudian Allah lah yang mendatangi. Itu saya lupa detailnya, tapi secara gambaran besar seperti itu. Nah, itu bagaimana? Sebenarnya ini perkataan yang berusaha lari dari hadis-hadis yang sangat jelas. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan juga di dalam hadis, terutama hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj ini yang paling banyak. Hadis tentang Mi'raj sangat jelas sekali bahwa Rasulullah SAW diangkat. Namanya diangkat bukan pada tempatnya, karena Rasulullah makhluk. Kalau Allah SWT di atas aras dan kemudian sifati dengan turun, itu adalah Allah yang tidak bisa disamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Tetapi Rasulullah adalah makhluk Allah. Ketika diangkat, kemudian naik, disifati dengan sifat naik, diangkat ke langit dengan burak, malaikat Jibril kemudian mengiringi, mengantar Rasulullah SAW ke langit pertama, ke langit yang kedua, bertemu dengan, dan seterusnya naik. Ini adalah jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW yang berpindah atau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke arah sampai ke Sidratul Muntaha, dan ini semuanya adalah jelas sekali menunjukkan bahwa bukan Allah yang mendatangi Rasulullah. Sifat datang ini pun juga ada di dalam Al-Quran. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
Ini juga ada sifat datang ini, tetapi kisah atau Mi'raj bukanlah ada satupun hadis yang menunjukkan Allah yang mendatangi, tetapi Rasulullah yang diangkat. Malaikat Jibril tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Bahkan Rasulullah yang disuruh naik, dan semua riwayat ini jelas menunjukkan arah yang ke atas. Makanya mungkin perlu dinukil syubhatnya tersebut, kalimatnya dengan jelas, karena sungguhnya apabila cuma sekedar syubhat tanpa dasar, semua orang bisa saja berkhayal atau bisa saja dia mengatakan dengan berbagai perkataan, tapi jelas hadisnya menunjukkan bahwa Rasulullah diangkat. Tidak ada satupun hadis yang menunjukkan bahwa Allah yang mendatangi. Bahkan justru ini bertentangan dengan hadis-hadis dan bahkan ayat-ayat Al-Quran. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Semoga Allah merahmati antum. Kemudian kalau misalkan ada tokoh Islam di bidang keilmuannya, ya mungkin Ibnu Sina atau apa yang disebutkan ulama menyimpang, terus tapi pemikirannya menyimpang. Nah, ini bagaimana kita menyikapi tokoh tersebut? Terus kemudian bagaimana kalau misalkan nama tokoh ini digunakan untuk nama masjid? Ya. Sudah ya? Mungkin saya contohkan salah satu di antara yang terkenal atau bahkan memang dipopulerkan adalah salah satunya Ibnu Sina. Ibnu Sina oleh para ulama dikafirkan karena akidahnya. Ini akidahnya yang sudah sedemikian parah, sedemikian jauh kesesatan dan kekufuran dari apa yang menjadi keyakinan Ibnu Sina. Padahal sebenarnya Ibnu Sina ini sebenarnya mempunyai pemikiran yang sangat jauh bertentangan dengan Islam. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ibnu Sina ini adalah salah satu di antara yang akidahnya adalah campuran gabungan dari akidah Syiah, Rafidhah dan akidah mulhid atau ilhad. Ini ateis, mengarah kepada akidah ateis. Di mana banyak sekali, termasuk diantaranya bahwa kenabian itu bisa diusahakan, bisa dilatih. Artinya seseorang setelah Rasulullah pun juga bisa menjadi nabi atau menjadi rasul, dan sebagainya. Perkataan kalau seandainya dirinci, Ibnu Sina ini sudah jauh dari keyakinan Islam. Nah, bahkan sampai dijadikan nama masjid dan sebagainya. Ini karena apa? Karena memang yang banyak diangkat, ditokohkan seperti Ibnu Sina, bahwa ini karyanya Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran. Sebenarnya yang mempopulerkan adalah mereka, bukan kaum muslimin, bukan kaum muslimin, tetapi kaum kufar, termasuk kaum Syiah dan yang lainnya, yang mereka mengangkat Ibnu Sina ini dengan menutupi kesesatannya, sehingga sampai dinamakan masjid Ibnu Sina dan yang lainnya. Maka sikap kita harus menjelaskan. Kita harus menjelaskan tentang hakikat Ibnu Sina. Bahkan ada sebagian di antara sebagian ikhwan yang menamakan travel umroh, kemudian ada masjidnya juga. Ini yang kadang seorang dokter itu tokoh yang diagungkan adalah Ibnu Sina, seakan-akan tokoh ilmu kedokteran adalah Ibnu Sina. Sebenarnya seandainya bisa dikatakan Ibnu Qayyim adalah salah satu di antara tokoh yang lebih
tinggi kedudukannya daripada Ibnu Sina, ini akan lebih tepat. Seandainya diganti Ibnu Sina itu dengan Ibnu Qayyim, karena beliau adalah salah satu tokoh yang sangat agung karyanya dalam ilmu kedokteran. Bahkan dasar-dasar ilmu kedokteran banyak dibangun dari kitabnya Ibnu Qayyim. Ilmu kedokteran, ketabiban, pengobatan, ini banyak dinukil atau dijadikan rujukan sebenarnya oleh kaum barat. Ini kitab-kitabnya Ibnu Qayyim. Tetapi mereka tidak mau mengatakan atau tidak mau mengangkat Ibnu Qayyim. Yang mereka angkat itu adalah Ibnu Sina. Dengan tujuan apa? Ini lebih dikenal Ibnu Sina sebagai seorang muslim, padahal keyakinannya ini yang mereka ingin tanamkan, ingin sebarkan. Dan ini salah satu di antara memang yang menjadi tujuan mereka kaum orientalis atau kaum kufar untuk mempopulerkan orang-orang sesat di dalam akidah mereka, agar mereka itu lebih dikenal sebagai tokoh muslim. Bahkan yang dikafirkan oleh para ulama, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan yang lainnya. Jadi kita memang perlu untuk mempelajari akidah. Jangan sampai kita ini hanya terseret oleh arus informasi yang sedemikian masifnya mengangkat tokoh-tokoh yang disesatkan oleh para ulama ini. Mungkin demikian. Ini sebagai contoh saja Ibnu Sina. Sementara tokoh yang lain banyak sekali. Bahkan tokoh-tokoh kesesatan ini banyak yang diangkat. Termasuk Al-Ghazali misalnya. Yang diangkat karya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, padahal kitab-kitab yang justru ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di akhir hayatnya atau mendekati akhir hayatnya, ini justru banyak tidak dikenal, seperti celaannya terhadap ilmu kalam. Nah, itu yang perlu untuk kita ketahui. Cep. Mungkin demikian. Silakan yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat. Boleh, mungkin teman-teman ada syubhat terkait ini Allah di atas arsy, bisa disampaikan juga agar kita bisa tenang untuk berakidah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mungkin jenengan bisa memberikan kesimpulan atas pembahasan kita di saat ini sambil menunggu teman-teman. Sip. Kita menyimpulkan ataukah meringkaskan kajian kita pagi ini dengan poin pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala di dalam akidahnya Syarh Sunnah ini, yang merupakan intisari dari akidah para salaf, intisari dari akidah yang didapatkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dari para gurunya, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan para ulama yang sebelumnya, guru-gurunya Imam Al-Muzani, yang didapatkan oleh beliau dari para gurunya, dari para salaf saleh radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, bahwa yang pertama dari poin paling penting dari kitab ini yaitu tentang keyakinan bahwa Allah di atas arsy. Allah di atas dan keberadaan Allah di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya dengan dat-Nya. Bahwa keberadaan Allah di atas arsy adalah dengan dat-Nya. Tetapi Allah dekat dengan ilmunya. Allah maha dekat dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmunya Allah ini mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya inti dari pembahasan kita kali ini tentang akidah di mana Allah subhanahu wa ta'ala
dan kompromi antara sifat kemahatinggian Allah dengan sifat dekatnya Allah. Tidaklah keduanya bertentangan dan tidaklah perlu atau patut untuk dipertentangkan. Seseorang yang berakal akan bisa memahami dua sifat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu sifat maha tinggi dengan zatnya Allah, dan Allah itu maha dekat dengan ilmunya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri apabila tidak ada pertanyaan. Ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.